Cumannya ketemu lagi dengan channel perawatan burung ya, khususnya burung murai batu pada pagi hari ini. Seperti teman-teman lihat di video sebelum-sebelumnya pernah saya bahas itu tentang berbagai macam penyakit dan bagaimana penyembuhannya. Terus ada banyak lagi teman-teman kicomania yang konsultasi melalui nomor WhatsApp juga kayak gitu teman-teman. Berbagai macam keluhan atau pengaduan itu atau curhat teman-teman itu biasanya saya kasih solusi. Cuman ada beberapa sakit murai batu yang memang menurut saya itu sulit sekali disembuhkan. Seperti teman-teman lihat di depan ini, nah, mungkin teman-teman bisa nebak murai batu ini keluarnya apa. Jadi masin retek kayak gitu teman-teman. Keluarnya apa ya kira-kira kayak gitu ya teman-teman. Jadi dalam video sebelumnya itu berbagai macam perawatan sudah saya kasih tip-tip obatnya ya kayak gitu teman-teman. Sebetulnya semuanya ada harapan sembuh, tetapi persentasenya besar apa kecil itu teman-teman yang membedakan penyakit burung murai batu atau burung lainnya kayak gitu teman-teman. Jadi semuanya bisa ada harapan diobati, semuanya ada solusinya. Cuman ya itu tadi yang membedakan ganas tidaknya persentasi kesembuhannya. Oke teman-teman, yang pertama seperti curhat pada teman kicomania untuk mengatasi penyakit katarak pada murai batu atau burung lain teman-teman kayak gitu ya. Jadi untuk katarak atau murai batu, katarak pada murai batu atau burung lain itu saya sendiri masih belajar teman-teman. Cuman kita bisa mengantisipasinya supaya burung kita tidak katarak. Yang pertama jaga kebersihan kandang supaya burungnya sehat, pola makan dan penempatan tidak mendekatkan pada cahaya. Itu sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi untuk katarak, kalau sudah terjadi katarak, dalamnya bor atau dalamnya matanya udah putih, itu sulit sekali disembuhkan. Jadi katarak itu ada dua, saya bahas sekilas ya. Yang pertama daging tumbuh, itu bisa disembuhkan dengan tetes obat itu. Tetapi kalau dalam kurnia mata dalamnya hitamnya itu udah bor atau udah putih, itu sulit disembuhkan. Saya bilang aja nyaris tidak bisa gitu. Karena untuk operasinya itu sangat risiko sekali. Oke teman-teman, setelah katarak yang sulit disembuhkan yaitu ini teman-teman, sakit seperti di depan ini. Ini termasuk kronis, banyak sekali teman-teman. Bahkan saya itu sangat kesulitan karena membutuhkan waktu yang sangat lama. Sakit apa itu? Jadi ini ceritanya teman-teman, ini burung pasien yang beberapa sekitar 1 minggu yang lalu datang ke sini. Ini burung ini sebetulnya awalnya mudah hutan teman-teman. Dibelinya sekitar 3 tahun yang lalu karena salah perawatan, dulunya gacor, orangnya sibuk, jadi burung ini kurang perawatan dan kurang gizi yang mengakibatkan burung ini perkiraan saya kena telo atau saraf teman-teman yang sudah telat diatasi. Jadi pada sebelumnya sudah saya bahas tentang penyakit saraf atau tetelo. Itu penyakit atau momok mengerikan pada murai batu. Itu kalau misalkan salah penanganannya, kalau telat penanganannya, akibatnya bisa fatal dan nyaris tidak sembuh atau persentasinya sembuhnya lama sekali. Jadi kembali lagi tentang bahasan tentang murai batu yang kena telo, tetelo atau saraf teman-teman. Jadi burung ini saya prediksi awalnya terkena saraf kayak gitu teman-teman. Jadi kalau terkena saraf itu kalau sudah telat itu ada beberapa gerak-geriknya atau kita bisa melihat dari tingkahnya. Yang pertama, burung yang terkena tetelo atau anti saraf yang telat itu biasanya dia gagal fokus. Gagal fokus di sini yaitu burung tersebut biasanya ada yang kepalanya geleng-geleng. Jadi ketika nangkring itu biasanya karena sarafnya kena ya, nangkringnya itu goyang-goyang atau geleng-geleng. Yang pertama itu kena anti saraf.
Yang selanjutnya biasanya kepala anggota badan tertentu itu tidak bisa normal seperti biasanya. Kayak gitu teman-teman. Seperti ini mungkin teman-teman sudah nebak ya. Ini sayapnya sebelah itu sudah mengalami yang namanya nah itu sayap sebelah kiri ini terus dan ditandai dia nangkringnya itu kurang fokus teman-teman. Ketika loncat kurang bertenaga, agak goyang-goyang dan burung tersebut kurang fokus. Jadi ini dikarenakan penyakit saraf atau tetelo yang sudah telat ditangani. Nah ini teman-teman. Jadi masih sekilas sih normal, tetapi kalau didekati kayak gini teman-teman. Ini sayapnya teman-teman lihat itu semper sebelah. Jadi kalau misalkan di orang saya rasa mungkin penyakit ini semacam penyakit stroke ya. Hampir sama dengan stroke karena yang diserang itu saraf juga kayak gitu teman-teman. Nah, inilah penyakit kedua yang menurut saya disembuhkan lama sekali. Jadi ketika datang ke sini nih burungnya ini parah sekali, nangkring aja sulit ya teman-teman. Udah mulai bisa nangkring-nangkring, bisa loncat-loncat. Jadi teman-teman kemarin yang memiliki burung kasus jadi burungnya seperti sehat tapi sayapnya turun, terus dia nangkringnya juga tuh. Kalau nangkring itu kebablasan kayak kurang fokus gitu teman-teman. Itu biasanya ya tadi kena tetelo anti saraf. Terus bagaimana pencegahannya sebetulnya itu sudah saya bahas di channel ini teman-teman, nanti bisa dilihat ya. Jadi banyak sekali yang mengulas tentang penyakit tetelo atau penyakit saraf ini teman-teman. Itu ada sebagian besar itu dikarenakan katanya sih karena virus ya teman-teman. Kalau menurut saya sih kurang vitamin itu. Karena apa? Lebih dari 90% kalau misalkan burungnya kena saraf atau kena tetelo dikasih vitamin B itu rata-rata sembuh asalkan tidak telat ngasihnya. Jadi di video saya itu pernah saya lakukan live, saya juga pernah sampai dedek-dedek ya teman-teman. Dedek-dedek itu sebetulnya khawatir wong live dilihat orang banyak menyembuhkan tetelo, ternyata alhamdulillah sembuh teman-teman setelah saya kasih obat vitamin B atau waktu itu kalau tidak salah anti saraf. Jadi bisa dilihat di video saya sebelumnya tentang live penyembuhan penyakit saraf. Jadi waktu malam hari itu ketika nyantai ada terdengar seekor burung itu menggepar di lantai karpetnya. Itu saya cek, oh ternyata telo. Akhirnya saya live, saya kasih obat. Setelah kira-kira 10 menit, alhamdulillah udah sembuh, kelihatan normal lagi kayak gitu teman-teman. Jadi saya rasa mungkin itu karena kurang vitamin dan pencernaannya ada terganggu ya. Makanya 90% ketika burung tetelo dikasih vitamin B sejenis anti saraf atau ebotfit kayak gitu atau madu, itu burungnya bisa sembuh teman-teman kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kena virus pastilah langsung mati kayak gitu teman-teman. Terus untuk menanggulanginya bagaimana? Yang penting kalau saya sebelumnya saya kasih vitamin B itu burung tersebut sekitar sebulan sekali. Nah, misalkan teman-teman penasaran vitamin B yang digunakan apa, cari aja yang sudah jadi itu ebotfit teman-teman, mengandung banyak sekali vitamin B ya di ebotfit kayak gitu. Kita kasih 1 bulan sekali, nanti pasti burung tersebut tidak kekurangan vitamin, biasanya seperti itu. Terus selanjutnya pada pola makannya juga kayak gitu teman-teman. Nah itu tadi cara pencegahannya, juga jaga kebersihan kandang. Benar mas? Terus kalau sudah terjangkit kayak gini bagaimana? Ini awalnya ini nangkringnya aja teman-teman. Ini seperti saya bilang, ini setiap hari saya kasih vitamin B, saya ambilkan dari Tetaklor dan ebotfit, ini saya campurkan di sini teman-teman. Pak Eka, penyebabnya apa? Ya itu tadi Pak, saya bahas tadi ya, kekurangan vitamin kayak gitu, terutama vitamin B. Makanya biasanya 1 bulan sekali itu burung itu dikasih vitamin, tidak apa-apa itu. Biasanya ini saya tidak promosi, tetapi cari yang gampangnya aja. Biasanya saya gunakan ebotfit untuk mengantisipasinya teman-teman. Kalau misalkan di kandang ya saya kasih
fur breeding supaya aman. Jadi di kandang ini mungkin agak promosi sedikit ya teman-teman, karena di kandang juga banyak kalau misalkan terjadi perubahan cuaca atau suhu biasanya itu juga mengalami yang namanya penyakit tetelo itu. Tetapi kalau sudah saya gunakan fur breeding jarang sekali burung yang mengalami tetelo teman-teman. Terus ini kembali lagi perawatannya bagaimana ya, ini teman-teman saya kasih vitamin dan EF-nya itu saya full ini menggunakan ulet kandang. Kalau bagus itu kroto, cuman enggak ada ya kroto setiap hari teman-teman. Jadi setiap hari itu enggak ada, kalau kroto itu enggak ada, sulit carinya di sini teman-teman. Akhirnya saya kasih ulet kandang aja supaya tenaganya kembali pulih kayak gitu teman-teman. Ini sekilas sudah normal ya, tek 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 tek, tinggal sayapnya aja. Jadi kayak stroke gitu. Jadi penyakit ini ya apa teman-teman ya, mudah-mudah gampang ya teman-teman, tetelo ini. Jadi banyak sekali kasus cerita, om burung saya setelah saya gantang dapat nominasi, dapat juara, setelah saya bawa pulang malamnya kena penyakit stroke atau tetelo kayak gitu teman-teman. Apa karena ada orang yang tidak suka dikasih apa enggak teman-teman, kayak gitu tadi itu karena yaitu tadi karena kurang vitamin, biasanya seperti itu. Oke teman-teman, dari video ini semoga ada manfaatnya. Pak Heri, Tulung Agungnya mana sampean om? Masih dekat terminal Boyolangu bagian lor atau Moyoketen. Oke teman-teman, sekian dulu video ini, semoga bermanfaat karena ini ada tamu. Nanti kita sambung siang lagi dengan perawatan burung ya. Oke, terima kasih. Ini udah ini teman-teman, alhamdulillah udah ada penampakannya, udah gesit lagi. Cuman ini tinggal sayapnya ini yang turun. Stroke ini kayaknya. Oke, terima kasih.